Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Indah Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 dari mata kuliah Komputer Akuntansi, yaitu aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada siklus akuntansi. Nah, akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bukti transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan, buku besar pembantu, dan laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Kalau akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Lalu kalau akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi dan semua data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Di sini ada input manual yaitu bukti transaksi, kemudian prosesnya, jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian output komputernya, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Menu data form, menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Menu data filter, advanced filter, untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Menu format cells, column height, untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Fungsi pembacaan table VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data table yang digunakan. Nah, untuk persiapan awalnya, sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar, pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, neraca. A. Menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama. Kita langsung aja ya ke prakteknya. Nah, di sini kita klik insert untuk memasukkan gambarnya. Nah, setelah itu gambarnya kita sesuaikan aja sama yang kita butuhkan. Nah,
Kemudian illustration, shape, kita pilih shape yang akan kita gunakan. Nah, kita bentuk deh. Nah, setelah itu dikasih judulnya Excel Accounting. Disesuaikan ukuran fontnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi shape-nya. Sebentar ya. Nah, kita tambahin lagi shape-nya. Samain aja. Kita taruh di bawahnya itu untuk nama PT-nya. Kita langsung ketik aja deh. PT FEB Yarsi per 31 Desember 2020. Nah, kita sesuaikan lagi tulisannya. Nah, kita tambahin lagi shape-nya. Suka-suka kalian ya, mau shape yang mana. Di sini kita bentuk shape-nya jadi 9. Kita bikin 9 shape ya. Disesuaikan, dirapikan. Kita bikin. Nah, kalau udah kebentuk kayak gini, ini kan ada 9 nih. Kita tambahin judul-judulnya. Yang pertama ada akun. Kita rapiin dulu, biar nggak bolak-balik. Yang kedua ada kode bantu. Lalu jurnal. Lalu buku besar. Terus buku besar pembantu. Lalu ada jurnal penyesuaian. Lalu neraca lajur. Laba rugi. Ini kita sesuaikan dulu ya. Terus nanti di bawahnya ada laba rugi. Kita sesuaiin lagi, kita rapihin. Terus ada yang terakhir nanti neraca. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita bikin deh hyperlink-nya. Caranya kita klik kanan, terus link. Di sini langsung aja klik di menu akunnya. Klik OK, lalu lakukan di kode bantu dengan hal yang serupa. Klik link, kode bantu, OK, jurnal, link. Pokoknya kalian lakuin ke hal yang sama. Nah, kalau udah tinggal klik aja deh. Nah, kan keluar nih daftar akunnya. Nah, kemudian pembuatan sheet dalam daftar akun.
Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, utang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Debit ada aset dan beban. Debit dikelompokkan dalam aset dan beban, kemudian kredit dikelompokkan dalam liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo, dimulai satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara sebagai berikut. Kita langsung ke contohnya aja nih. Nah, ini kan udah aku buat nih daftar akunnya. Kemudian kita klik data validation, terus any value-nya diganti list, kemudian ignore blank-nya di uncheck list, sort-nya diketik debit, kredit, strip. Kemudian oke. Setelah itu kita pilih deh aset. Aset kan ada di debit. Nah, kita tarik dulu sampai bawah. Nah, kalau udah kayak gini kan di sini tuh nggak semuanya debit, ada juga yang kredit. Nah, nanti tinggal kita ubah aja yang kredit. Kredit adanya di akumulasi penyusutan kendaraan ganti jadi kredit, akumulasi penyusutan kantor ganti jadi kredit. Utang dagang juga diganti jadi kredit. Modal dan laba ditahan juga di kredit. Modal kredit, laba ditahannya juga kredit. Kita balik ke data lagi. Di sini kan mau bikin pos laporan nih. Lakuin hal yang sama kayak tadi. Ini value-nya diganti list. Kemudian ignore blank-nya di uncheck list. Search-nya diganti neraca, strip, neraca, koma, rugi laba, koma, strip. Lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih neraca. Kita tarik sampai bawah. Nah, kemudian kita ubah nih, karena nggak semuanya neraca kan, pasti ada rugi labanya dari pendapatan. Kita ubah ke rugi laba. Nah, setelah itu kita ubah sampai ke beban lain-lain. Terus kita lanjut ke menu utama. Nah, membuat kode bantu. Pada kolom status, buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun, langkah drop list di atas. Kecuali pada kolom search, ketiklah tulisan piutang, utang, strip. Tanpa spasi. Langsung aja kita buat klik kode pembantunya. Nah, ini udah dibuat sebelumnya daftar kode bantunya. Terus kita lanjut. Kita klik data, terus data validation, and value-nya diganti list, ignore blank-nya di checklist. Terus kita isi piutang, utang, strip. Nah, kita tarik lagi sampai bawah. Enggak semua termasuk piutang ya, ada beberapa termasuk utang. Nah, Rapipa masuknya ke utang. Kemudian Avan juga ke utang. PT Sandal juga ke utang. Nah, ini untuk yang nggak ada, kita kliknya yang strip aja. Ini juga strip. Nah, udah jadi. Ini untuk daftar kode bantunya ya. Untuk pertemuan pertama, kita menyelesaikan akun kode bantu.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.